Indonesia merupakan daerah yang rawan akan bencana alam. Dari 107 orang tersisa 39 korban yang diduga masih tertimbun longsor. Sudah dilakukan pembukaan posko dan transport dari berbagai. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus memang sudah sering terjadi di Indonesia. Kondisi iklim dan topografi Indonesia menyebabkan Indonesia rawan dengan bencana hidrometeorologi dan ditambah lagi dengan Indonesia yang masuk dalam lintasan The Pacific Ring of Fire. Namun, apakah penanggulangan bencana Indonesia sudah cukup baik? Pada kesempatan ini, kami dari tim Davici Bramunastia, saya Veronica Chai bersama Andina dan Baladiva akan menyampaikan solusi kami terkait strategi rantai pasok dan logistik kemanusiaan serta inovasi yang kami ajukan, yaitu SIP-BN, Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Nasional, untuk mencapai strategi rantai pasok kemanusiaan yang responsif. Permasalahan dilatar belakangi oleh tingginya tantangan yang dimiliki pada disaster and humanitarian logistics di Indonesia, di mana tidak adanya sistem terintegrasi untuk transparansi, akuntabilitas, dan birokrasi yang cepat dan tepat, sehingga diperlukan solusi yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Selanjutnya, kami mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh logistik bencana dan kemanusiaan di Indonesia menggunakan issue tree. Ditemukan bahwa desain jaringan transportasi memiliki kompleksitas masalah yang tinggi, sehingga penyelesaian masalah difokuskan pada aspek tersebut. Setelah mengidentifikasi permasalahan, dilanjutkan dengan analisis lingkungan cakupan makro menggunakan framework PESTEL pada tampilan sebagai berikut. Setelah mengidentifikasi permasalahan serta analisis lingkungan, dilanjutkan dengan formulasi strategi untuk logistik kebencanaan dan kemanusiaan. Adapun strategi rantai pasok dan logistik kemanusiaan dalam penanggulangan bencana dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yakni tahap pra-bencana yang terdiri dari fase pencegahan dan mitigasi dan fase kesiapsiagaan, tahap selama bencana yang terdiri dari fase immediate response dan fase restore, dan tahap pasca bencana. Fase pencegahan dan mitigasi dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi resiko bencana yang terdiri dari mitigasi struktural seperti pembangunan bangunan tahan bencana dan juga mitigasi non-struktural seperti kegiatan penyuluhan kepada komunitas rawan bencana. Kemudian, strategi pada fase kesiapsiagaan meliputi sinergi antar elemen untuk mencapai terwujudnya rantai pasok kemanusiaan yang gesit, mudah beradaptasi, dan selaras. Selanjutnya, memasuki ke tahap selama bencana, strategi untuk fase immediate response meliputi penting adanya sistem informasi yang transparan dan akuntabel, kemudian penggunaan teknologi, serta kerjasama dengan perusahaan dan penyedia jasa logistik untuk memperlancar logistik kemanusiaan. Kemudian pada fase restore, dilakukan dalam waktu yang singkat untuk memulihkan sebanyak mungkin korban, mulai dari pemulihan infrastruktur dan prasarana hingga evaluasi bencana. Selanjutnya pada tahap pasca bencana, strategi yang dilakukan pada fase recovery yaitu terdiri atas rekonstruksi dan pemulihan baik dari fasilitas terdampak maupun kondisi korban terdampak, mulai dari perbaikan fasilitas hingga evaluasi. Berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, pemerintah, komunitas rawan bencana, dan pemangku kepentingan lainnya terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penanggulangan bencana. Masing-masing dari mereka memiliki perannya masing-masing dalam berbagai aspek dari logistik kemanusiaan, mulai dari kesiapsiagaan, respons, teknologi, koordinasi, dan juga pengadaan. Melalui formulasi strategi yang sudah diusulkan, kami mengusulkan solusi dan inovasi yaitu SIP-BN, Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Nasional. SIP-BN merupakan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Dengan mengadopsi sistem informasi penanggulangan bencana di El Salvador, kami memberikan gambaran umum sistem SIP-BN serta data flow diagram level 0 SIP-BN sebagai gambaran umum dari sistem informasi SIP-BN. Selanjutnya kami juga menyusun interface baik untuk masyarakat umum atau donatur maupun untuk pihak BNPB maupun BPBD dengan tampilan dashboard dan tampilan dokumentasi sebagai berikut. Lalu untuk tampilan BNPB dan BPBD ada tampilan dashboard dan juga tampilan update kondisi saat bencana daerah sebagai berikut. Dan berikut merupakan skema alur forward logistik perbaikan setelah melakukan penentuan jumlah dari lokasi gudang, posko darurat, dan pemasok saat fase preparedness. Jadi dengan adanya SIP-BN ini, integrasi aliran informasi humanitarian logistics ke seluruh stakeholder terkait dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel, di mana setiap stakeholder akan mendapatkan update terkait real-time status dari status inventory di setiap gudang
dan posko bantuan aliran distribusi dari satu titik ke titik lainnya, serta flow donasi dari donatur. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana implementasi SIP-BN pada setiap fase bencana dengan mengambil skenario bencana banjir Jakarta. Pada tahap pra-bencana, BPBD Provinsi Jakarta dapat melihat overview status melalui dashboard, menentukan jumlah atau lokasi gudang atau posko darurat, melihat stok bahan bantuan pada gudang atau posko lainnya. BPBD juga wajib mencatat logistik masuk dan keluar, dan melakukan update stok yang tersedia pada gudang, sehingga dapat melakukan pengadaan jika stok kurang dari stok penyangga. Adapun saat tahap bencana, BPBD dapat mengaktifkan gudang atau posko darurat, mengalokasikan sumber daya ke area terdampak sesuai dengan kemampuan masing-masing gudang atau posko, melaporkan update kondisi bencana di daerah terdampak, dan melacak aliran donasi secara transparan. Kemudian pada implementasi SIP-BN dari segi masyarakat umum, dapat dilihat bahwa melalui dashboard masyarakat umum kita dapat melihat tren bencana dan update mengenai berita terkini dari bencana yang sedang terjadi, update real-time dan riwayat kebutuhan bantuan darurat bencana di daerah terdampak, serta dapat melihat persebaran gudang dan posko bantuan pada daerah bencana. Sistem ini juga menyediakan sarana donasi bagi masyarakat dengan menunjukkan status real-time kebutuhan bantuan bencana sesuai lokasi terdampak dan tingkat urgensinya. Dengan memilih posko atau lokasi yang ditunjuk, kita dapat melihat update dari stok bantuan dan kebutuhan di lokasi tersebut, dan dapat juga mengajukan permohonan donasi dengan jumlah yang sesuai kebutuhan. Jadi SIP-BN ini dapat menjamin bahwa penyaluran donasi masyarakat dapat tepat sasaran, karena sistem akan mengintegrasikan data dari pihak BNPB dan BPBD, kemudian verifikasi permohonan donasi masyarakat ini dilakukan secara otomatis. Adapun implementasi SIP-BN pada skenario pasca bencana, yaitu para pemangku kepentingan perlu mengatur kembali pengembalian barang bantuan seperti tenda, peralatan makan, dan lain-lain. Dan diperlukan untuk mengupdate kembali stok usai bencana setelah alur pengembalian barang dari daerah terdampak. Kesimpulan dari solusi kami adalah SIP-BN mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan visibilitas agar terciptanya logistik kemanusiaan yang lebih responsif. SIP-BN ini berfokus pada transparansi dan visibilitas stok bahan bantuan, transparansi aliran distribusi, dan manajemen donasi. SIP-BN dapat mendukung strategi rantai pasok kemanusiaan yang gesit, mudah beradaptasi, dan selaras di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana tim kami dapat membuktikan bahwa SIP-BN dapat menjamin kedua proses, yakni preparedness dan respons dapat dijalankan saat bencana datang adalah pada fase preparedness, SIP-BN sebagai media koordinasi dan penyedia data untuk membantu penentuan jumlah dan lokasi gudang atau posko bantuan darurat, melakukan pengadaan jika stok bahan bantuan kurang dari stok penyangga yang dibutuhkan, dan update stok yang tersedia pada gudang. Lalu peran SIP-BN pada fase respons yaitu real-time update status dan profil bencana melalui laporan dari BPBD untuk menentukan bahan bantuan yang perlu disalurkan. Media koordinasi antara BNPB dan BPBD untuk penanganan bencana dan pengalokasian sumber daya. Update stok masuk dan keluar untuk pemenuhan kebutuhan bencana. Serta manajemen dan pencairan donasi dan transparansi aliran donasi. Karena SIP-BN merupakan sistem informasi terbuka yang dapat diakses oleh berbagai pemangku dan kepentingan, maka kegiatan pengawasan pelaksanaan tugas dari setiap pemangku kepentingan dapat dilakukan oleh segala pihak, selain dari BNPB yang menjalankan tugas utamanya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua dari juri, 4 hal yang harus dilakukan sistem dan jasa logistik selama masa mitigasi dan setelahnya adalah: yang pertama, pemenuhan dan pengaktifan infrastruktur dan fasilitas penanggulangan bencana. Yang kedua adalah melakukan pengadaan dan pemenuhan stok bantuan darurat dengan cepat. Yang ketiga adalah implementasi rencana alur pemetaan transportasi dan distribusi untuk mempercepat distribusi bantuan dan penanganan korban bencana. Dan yang terakhir adalah menerapkan sistem informasi yang transparan untuk mengintegrasikan bantuan dari berbagai pihak agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran, tepat waktu, serta menghindari clogging pada rantai pasok. Jadi berikut merupakan inovasi dari tim kami, Definisi Bangunan Setia Tim. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian.